yang kalian pelajari waktu di kelas 10 dan sekarang diulang kembali tentang aturan bilangan oksidasi itu adalah di sini nih. Kalau kita ibaratkan pohon, kita akan masuk di kelas 12 namanya elektrokimia. Elektrokimia itu nanti dibagi menjadi dua, antara sel volta dengan elektrolisis. Cuman kan kamu bingung manfaatnya apa sih? Oh, ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali. Yang sekarang lagi rame itu tentang baterai lithium. Pernah dengar baterai lithium? Kenapa? Seperti itu. Jadi baterai yang ada di HP awal mulanya itu ada di luar, jadi bisa dicopot. Pernah ngalamin? Kalau sekarang HP itu include di dalam HP dan bentuknya tidak besar, bentuknya juga tidak berat. Karena apa? Ini pemanfaatan elektrokimia dan semuanya itu dasarnya ada di sini nih yang Bapak suruh hafalkan, yaitu aturan bilangan oksidasi. Ini merupakan akar dari pohon elektrokimia. Di mana nanti buahnya nih, lihat di sini. Mobil, motor tidak bisa di starter apabila tidak ada aki. Karena aki ini proses terjadinya adalah proses kimia. Jadi reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Salah satunya juga di sini ada baterai yang tadi Bapak katakan. Baterai yang dari dahulu mungkin pernah tahu dan sekarang juga masih ada yang baterainya bulat. Ya. Sekarang baterai bulat itu hanya kemampuannya 1,5 volt. Tapi sekarang baterai yang kotak kecil itu bisa kekuatannya sampai 9 volt. Jadi apa yang terjadi? Bahwa penggunaan elektrokimia ini bisa membantu, memudahkan kehidupan kita. Makanya tanpa agama hidup akan tidak terarah, ya kan? Tapi dengan ilmu maka hidup menjadi indah. Jadi indah. Coba kalau dulu Thomas Alva Edison tidak menemukan yang namanya listrik, kira-kira kita bisa nggak menikmati ini? Nggak bisa. Tapi sekarang jadi indah. Tadinya televisi tidak berwarna, sekarang berwarna. Berwarna saja sekarang sudah beraneka ragam. Udah sekarang tipenya sampai HD. Gambarnya lebih jernih. Ya kan? HP yang dulunya hanya mungkin membuat video dengan piksel yang rendah, sekarang pikselnya sudah tinggi. Nggak perlu lagi beli kamera yang zamannya dulu tuh ditenteng-tenteng. Sekarang cukup dengan HP saja kalian bisa mengabadikan gambar, dan memorinya pun sangat luar biasa. Semua itu karena ilmu, dan semuanya itu salah satu pendukungnya adalah di sini nih. Ya kalian tadi maju satu-satu nih. Ya, aturan bilangan oksidasi. Ini baterai sudah, ya kan? Dan ini juga salah satunya yang digunakan oleh pemerintah saat ini untuk menghilangkan polusi udara. Maka menggunakan kendaraan listrik. Listrik itu dari mana? Apa listriknya genset kita bakar? Tidak. Tapi baterai yang disimpan melalui arisan listrik. Mungkin kalian masih ingat waktu di kelas 10 tentang struktur atom yang seperti ini. Coba nanti dilihat. Jadi ini inti atom. Ya, inti atom. Di sini ada elektron. Elektron ini dapat berpindah ke sini, ke yang lebih tinggi. Ya, dapat berpindah. Bagaimana dia berpindahnya? Pada saat dia berpindah, ya, maka dia akan apa? Masih ingat? Maka kalau satu atom atau elektron dari posisi dasar ke posisi yang lebih tinggi ini, dia akan menyerap energi. Nah, ini yang tadi dikatakan, apabila baterai habis, sama kan baterai kamu habis kan? Itu elektronnya sudah kebanyakan di dasar, ya kan? Maka supaya dia naik lagi ke atas, dicaslah baterai tersebut. Ingat hukum hukum kekekalan massa, bagaimana bunyinya? Hukum kekekalan massa atau hukum kekekalan energi deh. Hukum kekekalan energi. Apa hukum kekekalan energi?
bahwa energi. Nah, itu kalimatnya kurang lengkap ya, memang, tapi biasanya seperti itu. Bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Itu, tapi sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuknya saja. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Dari energi listrik berubah menjadi energi dingin. Dari energi listrik berubah menjadi energi gerak dan seterusnya. Ini salah satunya. Begitu dia diberi energi, maka elektron yang ada di tingkat dasar ini dia akan berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Namanya apa ya? Bapak lupa. Boleh dilihat tuh di Google. Elektron berpindah dari energi yang rendah ke tinggi. Namanya apa? Elektron tersebut mengalami eksitasi. Berarti elektron ini menyerap energi, jadi berpindah kepada yang lebih tinggi. Tetapi kalau itu energinya apa? Dihilangkan, ingat hukum fisika kembali. Ya, hukum fisika ke 0 atau hukum Newton ke 0 atau hukum Newton ke 1. Yang disebut dengan hukum apa? Kelembaman. Artinya apa? Setiap benda atau setiap materi itu akan menuju ke tingkat stabil. Ya, tingkat stabil. Jadi bagaimana caranya harus kembali lagi ke tempat stabil. Nah, kalau elektron dia berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, stabil atau tidak? Tidak stabil kan? Iya. Maka dia akan stabil. Alhasil dia ngapain? Kembali lagi ke posisi. Ya, kembali. Apa namanya? Deeksitasi. Selain deeksitasi apa namanya? Selain depannya F, huruf keduanya L, apa namanya? Waalaikumsalam. Suaranya ada yang nggak masuk ke hari ini. Bos ya. Tingkat dasar dikasih listrik, maka energinya ini berubah karena dia menyerap. Jadi kalau dia berpindahnya adalah menyerap energi. Begitu menyerap energi, maka elektronnya berpindah kepada yang lebih tinggi. Ini tinggi nih energinya. Begitu dia dihilangkan energi dari luar, eksternalnya, maka dia akan mengalami yang namanya apa tadi? Lupa Bapak. Apa namanya kalau yang dari tinggi ke rendah? Fluorescensi. Artinya dia berpindah dari energi tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Dia di sini ngapain? Yaitu memancarkan energi. Jadi energinya dipancarkan. Konsep ini pula yang digunakan selain untuk energi listrik, ini digunakan juga nih sebagai solar system. Kalau yang ini menggunakan energi listrik, kalau solar system menggunakan energi panas matahari. Jadi di daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan sinar matahari, itu diperolehnya melalui solar system. Bisa juga sih dengan energi angin, itu bisa. Tapi kita sekarang bicaranya adalah tentang elektrokimianya, di mana panel-panel solar system berupa boron, silikon, germanium itu adalah unsur-unsur yang elektronnya tidak stabil pada tingkat dasar dan mudah sekali untuk mengalami eksitasi. Maka digunakanlah unsur-unsur tersebut di dalam panel solar system. Selain bagi energi listrik, di hotel-hotel juga digunakan untuk memanaskan air. Maka kalau di mana? Di hotel biasanya kamar mandinya tinggal pilih aja ke kiri atau ke kanan. Ya enggak? Ke kanan kamu kedinginan, ke kiri kamu matang. Ya enggak? Karena melepuh. Itu yang kiri. Tapi semuanya itu menggunakan ini.
Makanya Bapak katakan, kamu harus kuat di sini. Aturan Bilog, karena aturan Bilog itu merupakan akar-akarnya sebagai dasar. Kalau sudah hafal, maka kalau misalnya Bapak masuk ke sini, ke persamaan reaksi redoks yang menunjang elektrolisis dan elektrokimia, maka akan mudah. Ya kan? Karena dari reaksi persamaan reaksi redoks ini dengan menggunakan nanti konsep sel volta, maka akan dihasilkan ini buah-buah yang sangat nikmat untuk keindahan di dalam hidup. Termasuk ini, yaitu elektrolisis. Ada beberapa unsur, ya, seperti logam-logam yang diperoleh di dalam tambang. Kalau kalian yang ingin di metalurgi, itu ingin mendapatkan logam, tidak bisa langsung dapat saja. Karena logam pada umumnya adalah sangat reaktif, mudah bereaksi, kecuali dua. Apa itu? Satu, emas. Emas itu dia sulit bereaksi, sehingga emas kalau kita dulang akan mendapatkan emas murni. Ya kan? Kayak di kelas ini kan ada kelas murninya. Emas murninya ada, yaitu emas sugar. Ya, itu kan murni emas sugar. Ya. Selain emas, logam apa lagi yang memang dia bisa langsung dapat? Yaitu yang dipakai buat pembakaran di busi, namanya apa? Busi motor. Busi motor tuh ada tuh kecil. Logam apa namanya? Itu juga murni. Dia ines, sukar bereaksi. Apa namanya? Depannya P. Apa? Platinum namanya, tapi N-nya platina. Itu platina. Jadi platina itu sangat sukar bereaksi, sehingga platina, emas bisa didapatkan secara murni. Tapi logam-logam yang lain, seperti tembaga, aluminium, itu kan semua komponen yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Besi, timbal, ya kan? Itu tidak bisa langsung didapat dari gali, kemudian dapat nih besi, nggak bisa. Besi pasti dalam bentuk oksidanya, FeO2, Fe2O3, FeO, seperti itu. Nah, itu harus dimurnikan. Bagaimana cara memurnikannya? Nih, melalui proses elektrolisis. Selain itu pula, ada memang yang sangat sulit sekali diperolehnya logam-logam itu, termasuk gas. Contoh adalah mengisolasi unsur-unsur tertentu seperti natrium. Natrium itu sangat sulit karena sangat reaktif. Kedua, gas klorida itu juga sangat sulit, sangat reaktif kedua-duanya, tapi bisa diisolasi dengan proses elektrolisis. Salah satu juga kemarin waktu masih zamannya COVID, ya enggak? Biasanya yang dibutuhkan apa pada saat itu? Gas apa yang banyak dibutuhkan? Oksigen. Apa? Oksigen. Nah, cara memperoleh oksigen murni ya dari sini, elektrolisis. Coba lihat, buahnya tuh sangat indah sekali. Jadi kalau kamu belajar aja, biarin saja lah, nggak hafal nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kan mungkin tidak pengen. Tapi kalau dilihat dengan mempelajari satu ini aja, kemudian ditambah sedikit, ditambah sedikit, ditambah sedikit, dengan mengenal daun-daun yang ada ini, daun yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, agar kamu mendapatkan hasil yang maksimal nih, yaitu adanya harus tahu, ingat-ingat kembali tentang muatan ion. Ini muatan ion. Cl muatannya berapa saja, SO4 muatannya berapa saja, Pb muatannya berapa saja, dan itu sudah ada di kelas 10 tentang tata nama senyawa. Itu ada yang ion, kation, dan anion. Ini dilihat lagi. Kemudian di sini lambang unsur di kelas 10 juga sudah diajarin lambang unsur dalam sistem periodik. Tambah lagi stoikiometri di kelas 10 dan kelas 11. Tambah lagi yaitu hukum dasar. Jadi dengan konsep dasar di
aturan Bilog, persamaan reaksi, kemudian kita mempelajari tentang sel volta dan elektrolisis, ditambah proses penyemaian buahnya agar hasilnya lebih maksimum, yaitu kamu pelajari kembali tentang daun-daun ini. Kalau buahnya udah jelas, digunakan semua, betul? Ya, buahnya jelas? Oke? Itu dari sel volta. Kita masuk. Sekarang Bapak pingin kamu coba ingat-ingat kembali bagaimana menentukan bilangan oksidasi ini. Terutama lah yang Bapak garis bawahi, P. Sekarang, kalau seandainya Bapak tulis ini, kamu paham nggak nih? Bapak tulis aja langsung di sini. Jadi yang bawah ini adalah bilognya nih. Bilog. Kalau Bapak tulis di sini min 2. Paham nggak? Dari mana? Aturan berapa? 7. Bunyinya bagaimana? Ya, boleh lah 6 atau 7. Yang penting bunyinya. Iya. Oksigen dalam satu senyawa bilangan oksidasinya adalah min 2. Maka kamu tulis di sini min 2. Dasarnya dari situ. Makanya aku bilang harus kuat. Jelas? Kemudian ini Bapak tulis 3. dari mana? Aturan yang ke-7. Bunyinya? Itu kan satu ya, satu atom ya. Nah, pertanyaan Bapak, hidrogen ada berapa atomnya? 3. Maka kalau ada 3, tinggal kamu kalikan di sini. 3. Oh, ada berapa? Tulis 4. Ini namanya senyawa atau ion? Kok tahu? Karena lebih dari 1? Bukan. Karena betul, ini jawabannya senyawa. Tapi harus tahu alasannya. Kenapa? Tidak ada muatannya. Muatannya dari mana? Di atas sini. Tapi karena di sini tidak ada, maka ini jumlahnya harus sama dengan aturan keberapa? 8. Semua ikutin aturan ya? Jadi kalau kamu hidup mengikuti aturan akan nyaman. Akan senang. Ya, akan senang. Karena apa? Ya kamu ikutin aja. Sekolah jangan telat. Enak. Begitu telat kamu disuruh berdiri, dicatat sekian kali, kalau sudah nanti bisa di skorsing. Kan begitu. Makan harus tepat waktu sesuai dengan kamu biological clock-nya, jam tubuhnya. Yang biasa makan jam 7 atau jam setengah 7 atau jam 6, jangan coba-coba makan jam 9. Kenapa? Karena begitu kamu udah biasa makan jam berapa? Jam 7. 6. Maka secara otomatis biological clock-nya HCl yang ada di dalam tubuh, HCl itu adalah pisau. Pisau apa? Pisaunya makanan yang kamu makan. Di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu dipotong-potong menjadi bentuknya yang lebih sederhana. Nanti kalau kita belajar tentang makromolekul. Tuh, enak kan? Nah, kalau sudah, ini kan sebenarnya jadi kayak pelajaran SD. Coba aja pelajaran SD. 3 kali plus 1 plus 3. Jadi kalau di dalam bilog ini plus dengan min harus disebut dan harus ditulis. Karena itu menyatakan besaran dari muatan. Ya, muatannya. Kalau matematika plus kan boleh ditulis. Plus 3 boleh aja dong tulis 3 gitu. Tapi kalau untuk elektrokimia harus ditulis plusnya. Ya kan? Min wajib. Nah, plus 3. Kemudian di sini 4 kali 2 SD ya. Pertanyaan kan begini. Ini plus 3. Ini min 8. Ditambah titik-titik sama dengan 0. Berarti tambah berapa di sini? Plus 5. Kan gitu doang. Berarti bilognya P sama dengan 5. Kan begitu. Gampang kan?
Satu lagi biar pas. Habis ini Bapak masuk ke persamaan persamaan reaksinya. Tapi di sini dulu. Jangan sampai nggak bisa. CR2 O7 2 min. Pertanyaannya ion atau senyawa? Oh, tahu. Maka ini yang otomatis jumlahnya sama dengan sesuai aturan nomor. Ya, baca aja aturannya. Jumlah seluruh ion poliatomik sama dengan muatannya. Nah, terus karena yang ditanya, Bapak pasti ini yang enggak. Kenapa ini ditanyakan? Karena di dalam aturan tidak ada kan? Jadi yang di dalam aturan tidak ada, biasanya itu yang ditanyakan. Gitu loh. Jadi kalau kamu diinterogasi, biasanya kamu melakukan kesalahan apa? Oh, yang di peraturan nggak ada. Gitu loh. Maka dicari. Nah, ini udah dapat. Maka otomatis Bapak tulis di sini min 2. Jumlah atomnya ada berapa? 7. Ditambah 2 CR gitu kan? Ya enggak? Pertanyaannya udah sama. 2 CR. Berarti kalau kita ini kan matematika biasa ya, kayak misalnya kamu misalnya begini nih. 2X ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Misalnya gitu loh. Maka apa yang kamu cari di sini? 2X sama dengan 6. Ya enggak? X sama dengan 3. Maka di sini juga kamu akan peroleh bahwa besarnya CR sama dengan plus 6. Tahu plus 6? Kayak begini. Sebenarnya pelajaran ini kan sebenarnya pelajaran SD kelas 2 atau kelas 3. Kalau ini Bapak bilang adalah satu keranjang, ya enggak? Ini adalah buah apel, ini buah jeruk. Satu apel harganya 1.000. Jeruk harganya 500. Mengeluarkan duit 1.500. Kan begitu ya kalau dia ya? Malah ini lebih mudah lagi, angkanya cuma main di min 2, min 1, plus 2. Kan nggak susah-susah. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Setelah kita mempelajari itu, kita ke sini ya. Menyetarakan persamaan redox. Untuk menyetarakan persamaan redox ada 2 konsep. Konsep yang pertama adalah setengah reaksi, dan yang kedua reaksi penuh atau dengan menggunakan bilangan oksidasi. Konsep yang pertama ini banyak digunakan di sini, di sel volta, ya, di sel volta. Jadi kita harus pelajari juga. Tapi kalau untuk menyetarakan reaksinya nanti ada, ya. Nah, sekarang begini. Ini kan reaksinya reaksi redox. Maka dari sini karena setengah reaksi, maka kita bikin satu-satu. Satu oksidasi, dan yang satunya lagi adalah reduksi. Kita buat dulu nih kayak begini. Nah, ada 2. Sekarang kita lihat. Yang sebelah kiri tanda panah namanya apa sih? Reaksi. Kalau yang sebelah kanan hasil reaksi atau produk. Sekarang kita lihat. Oksidasi dengan reduksi hanya berlaku untuk yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan unsurnya sama. Sekarang kita lihat unsur yang sama yang mana? Mn. Ini. Nih. Mn. Ini temennya yang mana di sebelah kanan? Mn plus 2. Ini kan? Terus kalau yang C, ini kan temennya CO2. Nah, sekarang kamu lihat yang sudah teman-temanan ini. Di sini Mn-nya berapa? Di sini Mn-nya berapa? Lihat oksidasi dan reduksi melalui konsep yang pertama, oksigen. Kalau oksigen itu, oksidasi itu apa? Mengikat
Oksigen. Kalau reduksi melepas oksigen. Pertanyaan Bapak, kalau kadar O-nya lebih banyak di sebelah kanan, maka akan berlangsung reaksi apa? Kanannya lebih banyak, berarti kirinya kan kurang. Biar kurang, berarti ditambahkan dengan oksigen. Berarti kan mengikat. Namanya reaksi apa itu? Oksidasi. Berarti oksidasi itu O yang di sebelah kanan lebih banyak dibanding yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri lebih banyak dibandingkan sebelah kanan, namanya reaksi. Nah, sekarang kita lihat nih, MN. MN yang di sini O-nya ada berapa? Di sini? Di sini? Tidak ada. Berarti lebih sedikit. Maka MNO menjadi MN ini reaksinya apa namanya? Reduksi. Kamu tulis di sini, reduksi. Yaitu MNO min menjadi MN2+. Nah, karena reaksi redoks itu hanya terjadi dua, oksidasi dengan reduksi. Kalau sudah ada yang reduksi, berarti yang satunya lagi adalah oksidasi. Kita tulis di sini oksidasinya, yaitu C2O4 2- menjadi CO2. Nah, kita mulai saja pokoknya dari yang pertama. Kalau reduksi, kan kalau yang pertama tinjauannya pakai oksigen kan. Nah, yang kedua pakai elektron. Kalau reduksi itu menangkap atau melepas? Kalau menangkap itu ada di kiri apa di kanan? Di kiri. Maka di sini kita tambahkan elektronnya. Tambahkan dulu elektronnya. Dah. Jelas? Nah, kalau sudah, seperti kamu menyetarakan persamaan reaksi biasa. Ya, menyamakan reaksi biasa. Dulu Bapak dikasih dulu. Nah, ini. Sekarang kita lihat. Karena dia reduksi. Cuman ada masalah nggak di sini? Di antara kiri dengan kanan? Ada kan? Sebelah kiri ada apa? Sebelah kanan? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, ingat, yang kekurangan O itu mesti selalu ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan H2O. Kenapa ditambahkan H2O? Karena sebelah kanan kekurangan O, maka ditambahkan. Kalau sebelah sisi satu ditambahkan H2O, maka sisi yang lain harus ditambahkan. Karena kan di sini ada H, di sini ada H, maka ditambahkanlah di sini H plus. H bukan H2 tapi H plus, karena ini memang ada di larutan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Adanya H2O, adanya H, adanya elektron. Ada yang belum paham? Ya, H plus ini biasanya nanti di sini, ini ada tulisan nanti. Ini Bapak belum tulis memang sengaja. Karena di sini kenapa H plus? Karena di sini adalah suasana asam. Ya, suasananya asam. Kalau suasana asam ditambah H plus. Tapi kalau suasananya basah ditambah OH. Nih, begitu. Jelas? Udah? Nah, kalau sudah disamakan. MN-nya berapa di sini? MN di sini berapa jumlahnya? 1 di sini. Udah sama kan? O-nya di sini berapa? Oh, maaf. Ini lupa. Ini O4 ya. O4. Ya, O4. Ini O4. Ya. Kemudian O yang di sebelah sini ada berapa? Di sini baru ada? Biar sama? Dikali? Ini kan 1. Dikali 4. Ya kan sama kan? Nah, sekarang hanya di sebelah kanan ada berapa? Di sini baru ada? Biar sama? Kali. Nah,
8. Nah, sekarang yang kamu ingat kembali di sini adalah bahwa untuk menyetarakan persamaan rasi redox ini ada 2 standar yang harus kamu pahami. 1, jumlah atau harus sama. Yang kedua, jumlah muatan juga sama. Nah, sekarang kita lihat nih yang reduksi. Ya, yang reduksi. MN-nya berapa? Di sini MN-nya ada berapa? 1. Di sini 1. O-nya, 4. H-nya. 8. Nah, kan udah sama kan yang nomor 1 kan? Jumlah atomnya udah sama kan? Muatannya sama nggak? Coba kita lihat. Ini berapa? 1. Ini berapa? Jumlahnya berapa? Ini berapa? 1. Ini berapa? Plus 8 kan? Min 2 dengan plus 8 plus 6. Sebelah sini berapa? 2. Nah, kalau sudah kayak begini, yang boleh ditambahkan koefisiennya hanya elektronnya. Ya, hanya elektronnya. Sehingga ditambah berapa nih elektronnya supaya muatannya sama? Ditambah? Ditambah 4. 4 tambah 1? 5 min 5 ditambah plus 8? Di sini? Plus 2, berarti 4 masih kurang. Berapa? Berapa? Kok 6? 6 tambah 1? 7. Berapa? 5. Ya. 5 tambah 1? 6. Min 6 ditambah dengan plus 8 plus 2. Sebelah sini? Plus 2. Sama. Jelas? Nah, yang berikutnya oksidasi. Oksidasi itu elektronnya melepas atau menerima? Berarti kalau melepas elektronnya ada di mana? Ada di kanan. Tambahkan di sini elektron. Dah? Kalau sudah sama, kalau ininya udah sama semua kan? Di sini ada C, di sini ada C. Di sini ada O, di sini ada O, berarti udah beres. Ya. Tapi kalau O-nya kurang, harus ditambahkan H2O nanti. Ya. Nah, sekarang kita lihat. C-nya di sini berapa? 2. Di sini? Biar sama? Kali 2. Kali aja 2 di sini. Ya, kali 2. Udah sama belum? C-nya 2, C-nya 2. O-nya? 4. Udah sama nih. Jumlah atom. Nah, sekarang muatannya. Ini berapa? 2. Di sini? 1. Biar sama? Kali 2. Paham sampai di sini? Nah, ya, Bapak ngeliatnya ke sini sih. Udah? Jelas? Nah, kalau sudah, ada pertanyaan dulu dah. Lanjut? Oke. Kalau lanjut, sesudahnya kamu seperti menjumlahkan aljabar biasa, ini dijumlahkan nih. Seret gitu loh. Setelah dijumlahkan, tetapi jumlah elektron harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan elektronnya? Dengan cara apa? Ini seperti termokimia ini. Ya, seperti termokimia. Jadi elektronnya biar hilang diapakan? Ini 2, di sini 5, maka harus di persamaan linier. Di namanya kali apa? Iya, apa namanya? Cara menyamakannya dengan metode apa? Kali silang. Ini kali 5, ini kali 2. Dari mana 5? Karena yang di bawahnya 5. Kenapa di sini 2? Karena di sini 2. Udah selesai kan? Ini sebenarnya tidak baik, ya, tidak baik. Tapi Bapak pengen menggunakan saja di sini. Ya kan? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Tapi biar efisien aja. Jadi langsung Bapak kalikan. Ya. Berarti di sini jadi angkanya berapa? 5. Jelas? Dari mana? Setelah dikalikan ini. Terus 10. Bapak biarkan angka 2-nya. Di sini 10.
Apa diamkan? Jelas? Kalau dikali 2 10 16 2 8. Nah, karena elektronnya sudah habis digunakan semua, maka bisa kita coret nih di sini. Nih, ini habis, ini habis. Maka hasilnya kita tinggal turunkan ke bawah, yaitu turutin dari atas. 5 C2 O4 2 min ditambah 2 Mn O4 min ditambah 16 H plus terus menghasilkan 10 CO2 ditambah 2 Mn 2 plus ditambah 8 H2O. Kalau sudah jadi kayak begini, tetap kamu cek harus mengikuti ini. Jumlah atomnya sama, jumlah muatannya harus sama. Kita lihat jumlah atomnya. C-nya berapa di sini? Di sini? Sama? O-nya? 20. Jadi jumlahnya 28. 28 sama? Sekarang Mn. H-nya? 16. Untuk nomor 1. Betul. Baru nomor 1. Apakah ini benar? Kita cek. 10. Jangan 10. Berapa? Jumlah plus min 12 ditambah plus 16 sama dengan plus 4. Ini kan 2 kali 12 4. Berarti udah sama antara jumlah atom dan muatan? Kalau sudah sama berarti ini benar. Oke? Ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ada. Oke. Mau ditulis? Pada saat nulis kemudian kamu ada kendala, angkat tangan aja. Biar nanti Bapak jelaskan secara individu. Oke? Siap. Terima kasih. Yes, Lanjut.